saya dalam hal politik, kita sebagai seorang milenial, kita harus lebih peka dan peduli. Kita tidak boleh tertipu dengan kampanye-kampanye, karena kita sebagai seorang milenial, kita harus mampu berpikir kritis. Tentunya itu harus dibarengi dengan literasi digital. Mengingat saat ini media sosial menjadi salah satu tempat yang paling efektif yang bisa digunakan untuk kampanye, karena memiliki engage yang sangat tinggi kepada massa. Selain itu adalah mengenai isu kelestarian lingkungan, di mana saat ini kita sebagai warga masyarakat Indonesia mulai minim dengan adanya kepedulian kepada lingkungan yang menyebabkan banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Menurut saya, aplikasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan milenial, beragama dan bermasyarakat dapat kita aplikasikan dengan mampu bertoleransi dengan seseorang yang berbeda. Kita seringkali mudah bertoleransi dengan orang yang beragama berbeda dengan kita. Namun, itu sangat sulit kita terapkan ketika sama-sama yang satu agama dengan kita. Tentunya, kita harus lebih mampu memupuk hal itu sehingga kita mampu lebih bertoleransi dan kehidupan kebinekaan itu akan terwujud. Dalam keluarga dan masyarakat, harusnya penerapan ini sudah harus diterapkan sehingga akan tercapai kebahagiaan, di mana dalam keluarga dan masyarakat itu harus ada komunikasi, harus ada pemahaman, ketersalingan, sehingga perempuan terutama yang biasanya menjadi sasaran dari bias gender ini bisa terbantu dari subordinasi, marginalisasi, dan terutama beban ganda. Pertama, kita harus memahami dulu, kita harus memperkaya literasi kita mengenai hal itu. Setelah itu kita harus mengaplikasikan, karena sebelum kita menginfluence orang lain, nilai-nilai itu harus terinternalisasi dalam diri kita, sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain dengan menjadi role model. Setelah kita mampu menginternalisasi ke dalam diri sendiri, kita harus memberikan campaign berupa pemahaman-pemahaman, sehingga hal itu bisa membuat perempuan tetap bisa berdikari untuk melanjutkan kehidupan tanpa ada stigma-stigma dan beban-beban yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Saat ini di lingkungan saya, menurut saya ada satu masalah, yakni mengenai bagaimana perempuan mendapatkan beban ganda dalam keluarga. Mereka harus tetap bekerja dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Mereka merasa bahwa dalam pandangan masyarakat kita, pekerjaan domestik itu adalah kewajiban bagi seorang perempuan. Sedangkan kita tahu dalam agama tidak seperti itu. Kita boleh melakukan pekerjaan domestik itu, tapi kita berangkat atas asas kerelaan, atas asas membantu suami kita, bukan karena seolah-olah itu kewajiban. Selain mereka harus melakukan pekerjaan domestik, mereka juga harus tetap bekerja. Hal itu sangat memberatkan bagi perempuan yang dalam satu sisi mereka harus melaksanakan peran ganda dan stereotip masyarakat yang kurang berpihak kepada perempuan. Dalam membangun Indonesia yang lebih baik, kita harus saling mendukung, terutama sesama perempuan. Karena kita tahu perubahan melalui perempuan itu bisa sangat efektif. Karena apa? Perempuan memiliki sensitivitas yang tinggi dan mampu menciptakan perubahan, sehingga pemahaman-pemahaman mengenai bagaimana menjadi seorang muslimah yang reformis itu sangat penting. Terima kasih.